Selamat sore, Tuh. Friendship. Kali ini kita bertemu lagi untuk episode ke-9 terkait dengan tema kita, hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan dan obat. Kita tahu bahwa saat ini secara masif iklan tentang obat-obatan banyak sekali. Banyak media-media yang menyampaikan tentang bagaimana mereka menawarkan obat, dan juga bagaimana sampai saat ini masyarakat benar-benar paham apa enggak sih tentang obat. Dan kita tahu bahwa kita sebenarnya punya hak sebagai konsumen, sebagai pasien terkait dengan informasi tentang obat. Untuk itu kita nanti akan banyak bicara tentang hak-hak apa yang bisa kita dapatkan, juga informasi apa yang bisa kita dapatkan nantinya. Sore hari ini kita beruntung sekali untuk cadas episode ke-9 ini bahwa ada tamu yang kami hadirkan, dan ini cukup luar biasa sekali karena kami selama ini memang sulit menghubungi beliau untuk terlibat dalam proses diskusi maupun menjadi teman untuk dialog bersama. Dan kita sangat beruntung karena hari ini kita bertemu dengan Ibu Loisa Indang Budiarti, Magister Farmasi Apoteker, dan beliau memang waktunya cukup banyak tersita di dunia farmasi. Luar biasa ya, Bu ya. Beliau ini sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Magister dari Universitas Sains Malaysia. Dan beliau cukup banyak bergerak, beraktivitas dalam dunia farmasi, dan nanti kita bisa dengar sendiri dari beliau, cerita-cerita dari beliau terkait dengan apa sih yang terjadi pada saat ini, terkait dengan dunia pengobatan yang ada saat ini, dan mungkin kita juga bisa bertanya terkait dengan dampak-dampaknya juga. Untuk itu, nanti biar Bu Endang bisa sharing tentang siapa sih beliau. Wah, karena biar kita semua juga tahu, tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan ini mungkin kita bisa sama-sama nanti mendengarkan cerita beliau dan kita mendapatkan sesuatu yang bisa nanti berguna untuk kita, juga untuk keluarga ataupun juga untuk saudara-saudara di luar kita. Silahkan Bu Endang memperkenalkan diri. Terima kasih. Ini aku ngedek loh ini. Terima kasih Pak Wahyu. Halo Friendship. Apa Friendship? Friendship. Salam. Ini yang pertama pasti hoax ya, kalau saya susah. Nyatanya saya ada di sini. Kemudian yang kedua, perkenalan itu paling rumit tuh. Ini matematika kalah Anda ini. Yang penting kan saya ada di sini, memang lahirnya bakal jamu modern lah. Apoteker itu senengnya apoteker. Jadi saya juga menyampaikan teman-teman kerenku sip-sip. Nek, ono bakal jamu modern senengnya apoteker. Nah, itu. Jadi sehingga kadang-kadang saya harus disebut dok-dok. Saya dok ya enak rasanya. Kalau sip-sip ya enak. Hanya memang awal kuliah itu komitmen saya di rumah sakit. Di tanya yang sulit-sulit, saya itu kerjanya hanya di rumah sakit,
Dan karena itu kalau ada urusan begini, ini ada obat banyak-banyak. Saya cerita sama temanku bahwa aku ramah hubungannya karo iki. Dalam arti aku kan dibayari, nggak dibayari, maka aku orang numpak bis, neng numpak helikopter, begitu. Enggak, tapi ini lebih bicara, lebih menjadi media komunikasi saja. Minta tolong bacaannya bahwa ini no branded, tetapi lebih bicara masalah yang utama sih. Dan ini kesempatan yang luar biasa, saya sangat menghargai karena membuat saya dekat dengan apa yang terjadi yang dirasakan teman-teman. Sehingga mari waktu ini kita bisa untuk banyak begitu ya Pak. Ya kenalannya orang kan mau ngaku ya apa? Ya cuma. Terima kasih Bu Endang. Bu Endang, saya lihat dari pengalaman Bu Endang yang sering ke luar negeri dengan jaringan-jaringan internasional, dan juga ketika Bu Endang sering menjadi pembicara di dalam suatu seminar atau diskusi-diskusi, itu sebenarnya apa memang di luar sana, di luar Indonesia juga punya persoalan terkait obat, atau dalam arti bahwa mungkin juga masih sedikit masyarakat yang memahami tentang obat, atau dan undang-undangnya, ataukah hanya memang sekedar ya jalan-jalan, tengok teman, ketemu. Gimana Bu Endang? Wah, ya sih, jelas prioritas ya motor jalan. Itu kalau yang belum kendali itu aku rasa merasa ini udah kayak kopi paling enak di dunia. Soalnya itu banding karo negara liya. Tapi kalau mau ke sini ya teman-teman, memang kalau saya kalau keluar memang tujuannya itu karena itu passion saya untuk melihat bagaimana tentang literasi tentang pengobatan yang ada, aksesibilitas tentang informasi, yang kemudahan informasi tentang obat itu memang tersedia dengan baik. Satu itu termasuk keberadaan dari penanggung jawab obat profesi itu ada kesetaraan ada di sana. Misalnya ini toko obat orang ngerti walaupun di situ brosur oke, gadget banyak, tetapi kan perlu juga tanyain sama sing ahli ini. Ini bener apa? Nah itu orangnya barangnya ya ono gitu. Keberadaannya itu ada, dan masalah itu memang dirasakan bahkan zaman now walaupun gadget dalam obat iso, tapi hanya informasinya itu terlalu banyak sehingga memerlukan iki sing cocok banget. Belum tentu saya yang terlalu kecil dan ada yang terlalu besar itu podo atau beda itu belum tentu, karena nanti sangat ditentukan kebutuhannya, sangat ditentukan kebutuhan ini butuh isi oke dan sebagainya. Di satu titik jadi persoalan untuk berkomunikasi dengan yang bisa diajak itu yang sedikit berbeda. Ini yang kita push itu untuk bisa komunikasi dengan kita. Bu Endang, kalau kita melihat bahwa selama ini kita kan sebagai konsumen terkait dengan obat ya, atau pasien yang yang membutuhkan obat-obatan, sebenarnya kita sendiri boleh nggak sih bertanya pada dokter atau bertanya pada apoteker terkait dengan
obat itu sendiri, karena obat itu kan akan kita gunakan. Sehingga ya sebenarnya saya butuh informasi, dan itu boleh nggak sebenarnya untuk kita bertanya pada beliau-beliaunya itu? Bagus, iya benar. Itu pertanyaan yang sangat baik. Artinya gitu. Jadi kayak rel sepur ya kadang-kadang itu. Kita berusaha di tempat titik tertentu ini kira loh orang ketemu titik. Artinya dokter, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya itu juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi itu. Di sisi pihak teman-teman mempunyai hak karena apa? Bahwa itu yang mengenai pertama akibat obat adalah pasien atau masyarakat itu sendiri. Jadi itu mempunyai hak. Hanya kadang-kadang di perjalanannya ada karena keterbatasan situasi, kesibukan atau bahkan ya pengalaman saya merasa inferior. Jadi teman-teman masyarakat itu terlalu percaya sama kita itu bagaikan dewa. Tapi kan itu sebetulnya zaman sekarang nggak mas. Karena nanti kita itu ada iklan. Artinya selama jadi manusia pasti ada kesalahan. Jangan sampai ada kesalahan. Nah ini yang bisa melakukan adalah kerjasama kita masyarakat dengan kita untuk saling berbagi. Berbaginya masyarakat kritis bertanya. Untukku, iki bener ora obat dan sebagainya. Dan itu hak masyarakat. Betul-betul hak masyarakat. Jangan sampai saya nak nyerah ke obat. Bu, Pak, niki nggih obate arep tak jelasin. Niki jenenge pun wonten tulisane to niku. Wah, ya. Wah, ya Pak, pasti Pak baca. Ono tulisannya nempel nggak nyampe sini. Saya mau jelaskan ini lo minumnya kapan pagi siang boleh ora diputus dan itu kadang-kadang sebenarnya atau nggih bu kadang-kadang tapi Pak sing pundi sing kagem jenengan sing nggih pusing pripun nggih Bu wah bener ya betul. Pokoknya terus terang pun ditulisi mawon di situ pun ngertos kula percaya wong jenengan iku nggih sae standar. Nah, itu dinamika. Tapi itu sedikit kita harus memulai hal yang berbeda. Kalau enggak salah sithik contoh banyak orang ada yang kena hipertensi, ya obatnya apa? Jenengan kemutan boten. Nah, ini akan bisa keliru kalau saya berikan. Ternyata biasanya minum amlodipin 5 mili, tapi yang tak kasih kan 10 mili. Nah, langsung tadi drop tuh ini. Contohnya begini. Berbeda kalau ini kalau pin pin-pine kelingan kabeh tak duduk resene iki nggih 5 napa 10 pinten nggih Bu ketoke sing cilik 5 napa 10 nah ini yang jadi penting karena nanti akan sangat membantu kesehatan dan membantu kita juga untuk bisa bekerja sama menjadi optimal itu sih. Iya ya, betul. Itu bentuk kerjasama masyarakat. Ya. Dan sebenarnya kalau kerjasama itu juga harus dipahami juga menurut saya juga harus dipahami juga oleh konsumen dan juga farmasi, teman-teman di farmasi, karena memang dampak dari obat sendiri juga saya rasa juga sangat luar biasa bagi konsumen ya, karena nanti juga yang terkena dampaknya kalau tidak tepat, tidak pas terkait dengan apa yang dia minum, itu juga mungkin sangat beresiko pada kita. Hanya saya melihat bahwa ternyata pendidikan tentang obat itu jarang sekali ya. Kita nggak pernah sama sekali kita diajari tentang obat, apalagi
ngertine nek mumet ya ning warung tuku kuwi wis diombe sekali ngombe mari ya sudah sembuh. Ya sudah, berhenti. Iya, ya. Menarik juga ya. Soalnya gini ya, ada yang merasa teman-teman itu kita siap wis lungguh dari teman-teman yang apotek gitu kan. Ono gitu kan. Tapi kok nggak ada yang bertanya atau bahkan gawe pamflet, gawe apa itu kalau di situs pelayanan informasi obat di situs itu kan banyak sekali itu. Ternyata ini jadi perlu diskusi nih. Bagaimana titik temunya? Ini merasa aku ismene. Aku ono. Tapi di situ ya kok orang-orang kayak gitu, kok orang-orang ya. Ini perlu media mungkin. Ya, betul. Iya. Kayaknya demikian atau ini kelompok eksklusif. Bahwa ini dengan pikirannya sendiri sehingga tidak melihat sebetulnya ada sesuatu yang bisa disampaikan. Betul. Oh, mungkin itu ya. Tapi sebetulnya universitas mengadakan setiap rumah sakit untuk akreditasi itu Mas tak kami. Sekarang ada sistem akreditasi rumah sakit puskesmas itu wajib memberikan pelayanan informasi obat. Jadi peran SIM Anda mempunyai akses yang sangat mungkin untuk di sistem pelayanan informasi. Hanya bilang saja saya perlu dijelaskan. Kalau susah menyebutkan apoteker, kalau bisa ya saya minta ketemu apotekernya. Dan kalau ada kurang ya minta aja. Saya perlu informasi leafletnya apa-apa dan ya kami di sini ada nanti. Leaflet itu kadang tidak lengkap yang disediakan di pelayanan kesehatan. Tidak lengkap. Kadang-kadang melihat dari mayoritas aja. Oh, ini aku rumah sakit mata, yo sekitar mata, ya betul. Atau di tempat lain ini ya hanya itu. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan bagaimana informasi yang juga di Hongkong misalnya, itu ada layar besar itu. Teman-teman tuh bisa lihat nih obat kok leboknya di situ. Iya. Terima resep terus itu obatku tak mau apa begitu. Iya. Misalnya itu kan juga bagiannya. Bagian informasi. Saya lihat teman-teman muda itu ya soal begitu, tapi ini jadi pemikiran. Gimana ya cara ketemunya ya? Iya, ini cukup menarik loh ini kalau kita bisa menciptakan ide ataukah prinsip, mungkin prinsip yang ada di rumahnya masing-masing atau di wilayah atau di kampungnya, mungkin cukup menarik kalau bisa mengundang Bu Endang ini apa namanya apoteker ya setidaknya teman-teman farmasi untuk menjelaskan itu di tingkat bawah. Karena di tingkat mungkin kalau di kumpulan-kumpulan ibu-ibu RT itu kan cukup menarik mengenal obat. Selama ini kita pertemuan arisan ya ngoplok kocok terus mendapatkan itu makan pulang. Tapi ada sesuatu yang mungkin bisa kita ilmu-ilmu yang sederhana, bukan sederhana ya, tapi ini cukup luar biasa kalau masing-masing orang tua, ibu-ibu bisa mengetahui itu dan bisa mengajarkan pada anaknya. Jadi itu mungkin kelihatannya ke depan cukup menarik sekali nih. Bisa. Itu karena ada satu universitas yang mempunyai program bagi mahasiswa itu ngajari di sekolah. Ada yang di kampung PKK. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Ning Yogyakarta ada yang gitu. Tapi mungkin kan berapa kecil dari sekian besar. Nah, ini yang menjadi kayaknya baru ceplok-ceplok gitu ya. Ceplok-ceplok di cloning. Ada yang bagus, ada satu program yang demikian. Bisa nanti tergantung ya respon teman. Iya. Peranku bagaimana tentang hal yang demikian. Nanti saya bisa bisa menggerakkan teman-temanku yang di
di Indonesia. Kayak Itu bisa. itu seluruh Indonesia untuk bisa komunikasi. Kebetulan saya juga terlibat di pusat dan di universitas. Saya bisa rekomend atau entah seperti apalah nanti ya bentuknya. Iya, itu yang penting informasi itu bisa dipahami oleh banyak orang, ya, banyak orang dari berbagai kalangan juga. Ya, betul. Sehingga juga karena kita di dalam undang-undang kita terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 itu kan terkait hak. Ya. 18. Bagaimana ya, itu terkait hak pasien. Dan ini sebenarnya mungkin banyak orang yang tidak tanya itu pertama karena dia tidak tahu bahwa ada hak yang bisa sampaikan. Yang kedua, mungkin karena takut, karena ada mungkin perbedaan status. Wah, nah itu. Nah, tidak ditangani benar. Juga karena ketidaktahuan. Nah, ini sebenarnya ini penting sekali bagi kita semua. Saya pikir ini juga sangat penting bagi masyarakat sehingga masyarakat tahu haknya, sehingga dia dapat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan obat. Karena kalau kita memang Ibu Endang, saya melihat tuh kalau kita baca tiket yang ada di obat itu memang sulit. Istilah-istilah opo sih iki jane iki? Wah, benar-benar saya kesulitan sekali. Pasti artinya ini. Apakah nggak ada ide atau memang itu dilarang ya kalau dirubah dengan kata-kata yang lebih membumi gitu? Iya ya, justru itu yang saya lihat. Oh ya, refleksnya yang terbatas ada sih yang untuk masyarakat dari diadopsi untuk masyarakat, tapi mungkin belum memenuhi sasaran kan? Iya, sistem yang memenuhi kebutuhan yang real di sekitarnya itu. Ya, lebih pikirkan dari sempit. Oh ya. Pasar sempitnya itu. Dan flat itu bagus, tapi hanya hati-hati menerjemahkan itu tadi. Ya, kalau enggak, wah hubyur tenan nih. Nganggo 5 bawang masak mie, 10 bawang kaya sego goreng Jawa, wah. Nek obat bisa gitu. Tambah parah ya. Iya. Iya. Ini beda kalau misalnya ya saya sebagai orang awam yang tidak tahu obat, pertanyaan dasar apa sih yang bisa saya tanyakan nanti kalau saya beli obat loh ya? Iya. Mungkin di apotek. Kalau di warung obat saya pikir jawabannya juga karena warung obat dalam ini toko-toko biasa, bukan apotek dan seterusnya. Itu pertanyaan apa sih yang bisa membantu saya pertama kali biar saya bisa mengetahui tentang obat itu? Oke. Oh, itu bagus sih. Tenan nih, keren. Kalau tinggu apa? Nah, itu berhak pertama tanya. Ini untuk apa? Tapi sebelum ini untuk apa? Kenal dulu. Iki opo toh? Ini apa? Karena misalnya kenapa demikian? Nek tinggu apa? Oh, ini nggo tensimu. Soalnya tensimu dhuwur, kenceng terus sok nesu-nesu nggo tensi misalnya. Tapi, friend, obat tensi itu oke. Yang mana? Karena ono sing obat ini nek tak nggo sikile njuk gede, njuk kaliume gede. Padahal itu ra oleh. Ono sing nek obat iki padha-padha tensine. Ini yang menyebabkan pusing kepala. Nah, ini tergantung masing-masing. Artinya sebelum nganggo ngerti yo iki obat apa, mengenali dulu ya. Aku mau cerita yo, iki ana amlodipin kandhe sartan sartan dan sebagainya. Memang awalnya susah, tapi lama-lama wis biasa itu kondisinya itu, jangan khawatir nama itu.
apa ini kanggo opo. Setelah kalau apa ini orang cukup jeneng ya. Tapi miligram karena itu yang menunjukkan dosis. Pinten soalnya kalau ganti miligram jadi 10 mili, 5 mili dari 10 mili masalah ya apa dosisnya kegedean pok ngomangan kasinan nesu apa meneh obat awake ya ora cocok atau sebaliknya jadi nggak ada apa itu manfaat obatnya ini juga ya nek diem aja nek ono efek samping itu masalah. 1 opo sampai miligram jeneng dan miligramnya. Pemindo ini kanggo opo. Terus yang ketiga, piye carane? Bagaimana caranya? Cara menggunakannya. 1 kali, apakah benar pagi boleh, siang sore boleh? Ada obat yang hanya malam hari. Ada obat yang boleh pagi hari atau harus bangun tidur. Walaupun sama, instruksinya 1 kali. Jadi caranya itu juga 1 itu. Caranya tidak hanya berapa kali, kapan. Artinya hubungannya dengan makan. Sebelum atau sudah makan. Karena ada obat yang kalau diminum dengan makanan dosisnya turun sampai 40%. Tapi ada obat yang harus dengan makan. Kalau tidak dengan makan ada gangguan lain. Dia jadi tidak efektif. Misalnya demikian. Jadi nama jelas dengan miligramnya, terus kemudian untuk apa, caranya menggunakan bagaimana, kemudian bagaimana simpannya, cara simpan. Misalnya teman-teman masih ngerti vitamin C karena sinar matahari dia mati. Vitaminnya nggak ada, percuma sama sekali. Itu kelihatannya sederhana, tapi vitamin C nggak boleh kena sinar matahari langsung. Kenapa dulu vitamin C warnanya kuning, sekarang harus berubah menjadi agak putih-putih? Ya. Karena itu tanda awal rusak, dia akan berubah menjadi kuning, misalnya gitu. Itu teknologi yang sekarang. Termasuk buang. Biasanya caranya buang. Gitu. Buang bur, ngerti nih, terus dikumpulke, ngerti-ngerti jadi ember. Ada tuh di suatu tempat obat-obat dikumpulke terus dibungkus anyar jadi obat anyar dijol mbuh ning nggone. Terus engko sing ngumpulke obat diganti ember. Ibu-ibu seneng sisa-sisa obat iki terus dikeke. Hati-hati karena tidak semua obat itu kalau dibuang juga akan mengganggu limbah dan sebagainya. Cara simpan, cara buang itu. Jadi ada namanya. Dengan demikian kan kita berpikir nih, terus aku itu obat sebaiknya di mana? Karena obat mempunyai karakter sendiri-sendiri. Bendang kalau menindaklanjuti dari cara buang tadi, kan kita kan sering beli obat ya. Mungkin juga sering beli obat sedikit-sedikit. Sering menggunakan obat itu. Hanya ketika kita banyak obat, karena kita kadang minum hanya separuh sudah selesai ya sudah disimpan besok wis expired nggak bisa digunakan lagi. Terus gimana sih cara membuang yang baik dan itu juga aman? Oke. Cara sebetulnya idealnya buang obat itu bisa di rumah tangga itu untuk sirup misalnya ya. Cara membuang sirup air keran dimasukkan bareng. Itu cara buang sirup yang boleh. Kemudian kalau ada injeksi seperti insulin, Novorun dan sebagainya, buangnya gimana? Bahaya. Kembalikan ke tempat di mana mendapatkan. Itu nanti akan ini sebetulnya di negara juga belum membuat sistematis ya. Kalau yang saya sampaikan itu misalnya dari WHO itu menerapkan demikian. Ada yang memang harus ditanam tanah. Tapi ada juga obat-obat yang kayak obat untuk obat kanker, tapi bentuknya tablet. Nah ini kalau dimasukkan dibuang sembarangan masalah. Ini harus dikembalikan ke sistemnya. Dan cara tidak semua orang boleh pegang begitu. Di farmasi pasti dikasih plastik, double plastik kayak gitu, disimpan, dikembalikan.
Terus nanti kerjasama dengan biasanya kalau yang sudah settle begitu, sudah mapan itu ya, kerjasama dengan Balai POM setempat untuk bisa kerjasama, atau di sistem itu dimusnahkan. Memang ini jadi ini penting untuk selama ini belum terlalu banyak disampaikan ya hal ini, karena Betul. biaya Betul. memusnahkan itu juga biaya. Ya. Kalau rumah sakit yang punya insenerator, Ya, itu dia bakar, ya. bisa bakar atau di landfill yang sudah ditetapkan. Betul. Itu bisa semacam itu. Jadi ini bagian yang memang perlu kita garap bareng sih kayaknya yang demikian. Tapi sebenarnya ada kewajiban dari yang menjual obat, misalnya tadi untuk insulin dan seterusnya yang nggak kepakai, dia harus menerima kembali. Bisa menerima kembali itu kewajiban atau? Di negara ini belum ada kebijakan untuk wajib. Oh, oke ya. Iya, tapi saya hanya adopt dari yang WHO kan berlaku untuk semua ya, diantaranya ya, karena tapi itu concern ya. Jadi kayak ini bisa menjadi gerakan bersama untuk kita bisa pooling dan sebagainya. Karena memang biayanya nggak murah juga itu kalau nggak punya fasilitas. Iya, apalagi insinerator. Kalau kita punya barang-barang mungkin satu RT sing yang obatnya apa namanya sudah nggak kepake, kumpulin bareng. Oh, kemudian yuk kita kerjasama dengan rumah sakit untuk membantu, itu mungkin juga bisa ya, Bu Endang ya, kalau seperti itu ya. Ya, rumah sakitnya yang pusing kalau nggak didukung biaya juga. Iya ya, memang. Nah ini juga dilema bagi kita semua ya, terkait dengan obat-obat yang sudah nggak kita pakai. Karena kalau kita buang juga nanti dampaknya juga ada. Seperti yang Bu Endang sampaikan tadi bahwa mungkin akan diambil, mungkin juga akan berpengaruh pada tempat pembuangannya juga. Ya, kalau di landfill masih oke ya, tablet gitu. Tapi kalau jarum-jarum kan berisiko. Iya, betul. Untuk kemoterapi berisiko. Begitu. Lah, Bu, kalau kita lihat bahwa sebenarnya di dalam obat, setiap obat itu kan ada simbolnya. Oh, oke. Lingkaran. Ada tulisannya K, lingkaran kosong, dan seterusnya. Nah, dari simbol-simbol ini kan sebenarnya punya arti kan? Dan ya saya mungkin banyak orang yang sebenarnya saya sendiri kadang tidak memperhatikan artinya itu sendiri. Iya sih. Apa itu, Bu Endang? Ya, lingkaran-lingkaran jadi lingkaran kecil, lingkaran. Rada sore, rada lebih. Terima kasih Mas. Untuk peran itu memang ya, ini dasar banget menjadi perhatian bagi kita juga. Ini kalau ada contoh di sini, nah kebetulan ini yang saya maksud, ini hanyalah media, tidak untuk sesuatu ya. Di sini tuh ada lingkaran hijau. Di obat itu ana bunder-bunderane. Ini wah, ini terima kasih Mas Nathan. Kita orang ono hijau cilik kok gitu, dot hijau. Itu artinya bebas. Masyarakat boleh membeli. Tapi lihat, ini ada jumlah yang tertentu biasanya. Ini kan, ini mek papat. Ini juga 4. Podo-podo lingkaran, sama-sama lingkaran hijau. Maaf bahasa saya, wah bakul jamu ya kadang-kadang saya di Jawa ya bahasanya rada Jawa-Jawa sithik, maaf. Oke. Ini ada batasannya. Artinya apa teman-teman, bahwa di negara ini kita sudah diatur memang. Even walaupun bebas, tapi ada batasan. Misalnya 1-2 kali nggak majas, artinya tidak cocok. Sudah, Anda pergi ke yang lebih ahli. Karena kita nggak pernah sekolah dokter. Jadi artinya ini yang bebas, oh berarti ada yang lain. Kenapa demikian? Contoh, pusing. Hari ini siapa yang tidak pusing? Ada yang beberapa pusing. Tapi pusingku, pusingmu, pusingnya Mas Nathan, pusingnya beda-beda. Ono sing utang, ono sing memang iki benjolan bar ketabrak. Apa ini beda pusing ya kan? Ada yang pusing memang walaupun kecil ternyata itu tanda awal untuk kanker di kepala, kanker di kepala. Hanya pusing kecil aja tapi nitik ning kene terus ya. Beda. Jadi itu message-nya, kenapa ada batasan, jangan terus wah ini sudah
Saya itu sudah 10 ya. Wah, please ya. Foto ini ya. Terus kemudian ada yang biru. Biru itu bebas terbatas, artinya bebas tapi ada batasannya. Tidak semuanya langsung kayak di sini kan. Ini ya tak bacakan. Ini isinya mikonazol. Mikonazol itu untuk apa toh? Orang merek ya. Tak cekel ini. Mikonazol krim 2%, itu 2% itu digunakan untuk apa? Untuk jamuran. Jamuran dia harus dioleskan, berarti anti infeksi. Infeksi bisa jamur, bisa bakteri, bisa yang lain. Terus harinya tipis-tipis aja. Kalau sudah nggak cukup habis, ya sudah balik lagi ke profesi yang bertanggung jawab. Terus kemudian yang lebih ahli lah gitu. Nih nek Malaysia ahli ini artinya anggota ya, orang kepandaian ya. Ahli. Gitu. Terus ini ada bunder, ada bulatan merah adakah, artinya ini harus dibawa dengan resep dokter. K merah ya. K ini obat keras. Keras. Wah, ini ada kan ya, ini harus resep dokter. Walaupun wah saya bisa gampang tuh dapatkan di mana-mana. Oke, boleh. Risiko tanggung penumpang ya. Karena nanti salah menggunakan pada saat memerlukan Anda sudah tidak mempan dengan obat ini, padahal tidak banyak pilihan. Nah, ini risiko. Kayak obat antibiotik, kenapa saya pakai begini? Gampang, tapi kalau saat ada sakit obatnya hanya itu, sudah resisten. Oh, resisten ya. Mati pelan-pelan merasakan. Itu Ini antibiotik. sudah menakutkan ya? loh. Antibiotik ya. Ini kelompok antiinfektif. Ini hanya contoh bagaimana menggunakan, kenapa ada batasannya, ini jadi terbatas. Kalau semuanya sudah rusak, ada satu tempat kok masih aja merah gitu. Ya, ke ahlinya lah semacam itu. Mungkin itu terima kasih ya diingatkan, itu dasar banget. Mudah sekali kita mengidentifikasi mana yang dibutuhkan. Tapi ada juga kadang-kadang obat walaupun merah, apoteker bisa memberikan terbatas. Itu hanya ada listnya tertentu. Tapi pasti dengan penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan, ini merah loh. Nah, gitu. Hak Anda untuk mendapat informasi. Ya. Bu Endang, kalau terkait dengan fungsi, Bu Endang, karena sebenarnya terkait dengan fungsi obat, itu adakah misalnya saja tempat-tempat yang berbeda? Itu obat untuk pencernaan, model wadah tempatnya seperti ini. Nah, untuk misalnya saja untuk penyakit sendi, tempatnya seperti itu ada perbedaan di situ, ataukah kita harus membaca etiket itu saja? Iya. Oke. Ada ya, ada tidak ya. Soalnya kayak ini obat suntik, bentuknya suntikan. Dia itu pasti masuk ke pembuluh darah. Itu berarti untuk obat yang memerlukan aksi cepat. Atau memang dari bahannya tidak bisa dibuat tablet atau sirup. Ya hanya itu bisa. Kemudian obat yang untuk minum, nah ini semua untuk minum dengan bentuk-bentuknya, ada kapsul, ini namanya kapsul, ada yang kaplet, kapsul yang bentuknya tablet. Kayak ini nih namanya kaplet karena bentuknya kapsul, neng kok cadas, keras. Itu namanya kaplet misalnya, itu bisa diminum. Tapi bentuknya podo iki cicik-cicik. Yang satu begini. Ini tidak bisa semuanya diminum. Ini bisa diminum, ini tidak karena ini hanya untuk dikeluarkan. Jadi kan nggak sama. Nah ini diminum, walah kacau ini karena ini hanya untuk topikal, untuk yang permukaan saja, tetapi tidak untuk diminum. Tapi kalau sirup diminum.
tetap aja dibaca. Harus dibaca. Ini untuk apa? Ya. Mouth, wash and gargle. Apa jane iki? Sudah tanya apa ini? Obat kumur antiseptik. Nah, ini saya bisa baca, ini juga saya bisa baca sirup. Sirup untuk diminum. Semacam itu. Tetap harus dibaca walaupun bentuknya mirip. Kayak betadine mau diminum. Wah, uji nyali lah. Sama ini untuk tetes mata. Tetes mata diminum enggak masalah, tapi kalau ini diteteskan ke mata, rusak kornea. Sayang banget, ini sangat berharga mata kita. Ya, begitu. Oh ya. Sebenarnya juga ini, Bu Endang, kalau kita melihat ya sebenarnya banyak obat itu ada yang memang bentuknya serbuk. Yes. Ya, serbuk akhirnya di kapsul. Nah, kalau di kapsul itu kan ada juga obat yang bentuknya tablet. Mungkin anak-anak itu tidak cocok dengan tablet, kesulitan. Bolehkah itu digerus ataukah nanti kalau digerus punya dampak ya akhirnya punya dampak lain? Apakah ada sebenarnya ada aturannya enggak sih itu? Dan itu tertulis apa enggak sebenarnya? Terima kasih. Saya Mas Pak Nathan, kok orang break dari tadi ya? Oh iya, maaf. Wah, ini... Bentar ya, saya minum dulu. Yang penting jangan minum obat dulu. Ini Arabica Gayo. Lokal Gayo. Lokal Gayo, terima kasih. Oke. Jadi, wah itu pertanyaan bagus sekali. Ini juga dilema kita juga. Dan banyak yang kita menyayangkan bahwa tidak semua obat bentuknya itu cocok untuk anak-anak. Sebetulnya hak dia untuk mendapatkan anak-anak itu kan tidak bisa menelan ya. Betul. Bentuknya tetes atau sirup itu sebetulnya untuk kemudahan. Tapi sayangnya di kita belum semuanya ada yang tersedia bentuk yang demikian. Sehingga kita ini ya sedih. Apoteker nggak membuat obat itu susah-susah. Teknologi pabriknya aja harus sekian memenuhi standar begitu. Di tempat jalan dituduh. Padahal itu untuk membuat demikian tidak mudah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh, itu kalau bentuknya tablet biasa. Tapi kalau ada lapisannya coated istilahnya ya. Oh ya. Itu kalau dipecah, itu dia akan rusak di lambung. Atau ada obat yang tulisannya XR, SL atau itu istilahnya tablet itu sudah dengan teknologi dia akan keluar dosisnya kecil-kecil untuk 24 jam misalnya kan atau 12 jam atau bentuknya yang icik-icik tadi. Ada yang bentuknya icik-icik obat kecil-kecil dalamnya kayak dokter kecil sekali bulat-bulat. Itu kalau ditutup, dihancurkan itu juga masalah. Bayangkan kalau 24 jam terus Anda duduk, apa yang Anda dapatkan? Dosisnya burst menjadi sekali. Padahal harusnya untuk sekian jam. Ini contoh. Jadi itu yang mesti pertanyaan yang menyenangkan untuk saya sih ini untuk berbagi dengan para friend ya. Tidak semua bisa dihaluskan. Nah ini hati-hati prinsip ini karena yang disampaikan Bu Endang tadi bahwa tidak semua obat juga bisa digerus. Apalagi dibarengke, dicampur bareng. Wah ini bukan kopi susu yang enak diminum bareng, please, gitu kan. Loh, kalau ini beda, biasanya kita itu kalau nggak bisa minum obat kapsul, itu pakai buah. Misalnya saja pisang dimasukkan. Itu memang pas dengan buah itu atau mungkin malah juga nanti akan bereaksi juga, kan memungkinkan juga itu beda. Ada sih, ya tadi kalau ketemu dengan
obat yang harusnya di lambung yang kosong ya. dengan buah, berarti dia ada makanan, berarti dia akan turun dosisnya. Nah, ini yang perlu kerjasama profesional. Ya, Di pihak kalau nggak makan pisang nggak bisa masuk, kita ingin obat itu masuk. Kalau masuk, akan ada dosis yang berkurang. Nah, ini yang kita itu kayaknya intens jadinya. Kalau relasi kita sih sebetulnya sekarang itu idealnya ya. Korelasi misalnya profesi dengan pasien itu kan selama ada relasi, selama itu belum selesai, itulah relasinya. Itu saling menyampaikan gitu loh. Komunikasi ini harus dibangun ya. Percaya dengan semuanya itu sekarang sudah kayaknya perlu dilihat ulang. Betul. Iya. Berarti kemampuan kita sendiri ketika mengenal diri kita, kita tuh sebenarnya di tubuh kita itu seperti apa sih? Misalnya, saya tuh kalau makan buah nggak kuat. Iya. Nah, bisa kita sampaikan juga pada dokter farmasi bahwa ini loh, biar beliau nanti akan memberikan obat yang tidak berdampak pada apa mana yang bilang begini. Kok generik toh? Saya mau punya yang branded. Saya ngerti obat ki sopo? Siapa yang tahu obat? Tubuhnya, bukan uangnya. Tubuhnya ini responnya seperti apa gitu loh. Jadi kadang nggak ada relasinya dengan begitu. Tubuhnya ini loh responnya seperti apa. Oh gitu ya. Ya. Kalau ini Bu, kita melihat bahwa banyak toko-toko yang menjual obat-obatan ya. Friendship juga pasti pernah membeli obat di warung-warung. Obat bebas terus hanya ketika kita obat stres gitu. Sebenarnya apa sih Bendang yang harus diwaspadai kalau kita membeli obat-obat di luar sana? Mungkin kalau di apotek mungkin kita bisa tanya ya, bisa menginformasikan kita juga kondisi kita seperti ini. Tapi kalau di toko-toko yang dijual bebas itu apa yang perlu kita waspadai? Oke. Saya nggak akan jawab, tapi hanya ilustrasi kasus. Saya mendapatkan seorang anak dapat istilahnya ini kulitnya bunder-bunder kayak biduran hitam, seluruh tubuh, dan ini harus dirawat intensif dan membahayakan nyawa. Hitam semuanya, seluruh tubuh, ini karena efek obat. Obatnya kira-kira apa? Parastamol sirup. Kenapa? Ada 4 case ya. Yang 1 dewasa, 3 dewasa, 1 anak. Yang bayi itu karena obatnya disimpan di almari. Ya sudah 1 bulan lebih terbuka. Sirupnya sisa eman-eman ibu-ibu yang kan sisanya banyak tuh. Terus yang 3 itu di warung. Dan kita lihat bagaimana cara. Untuk tipsnya bahwa tadi saya sampaikan simpan itu juga mempengaruhi kualitas. Cara simpan ya, mempengaruhi kualitas ya. Jadi lihat lingkungannya. Wah, panas gitu loh itu 37 derajat. Ini obat nggak mungkin ada yang disimpan di 30. Karena pasti di bawah 30 derajat, di bawah 30. Nah, lihat dari sini bisa baca ini disimpannya cocok nggak? Oh, di bawah suhu sekian. Nah, ini biasanya ada tuh tulisannya. Simpan suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kalau itu tempat yang sejuk gitu, oke. Dan ini ada AC. Ya dimatikan bodoh sama saja. Berarti ini tidak kan betul. Contohnya ini cara, makanya ada aturan apa tuh
untuk menjual obat itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, karena kalau enggak ya sendirilah, wong semua informasi ada di sini, bahwa itu ada simpan yang harus dijaga dan sebagainya. Karena walaupun sederhana, tapi itu bisa merusak zat aktifnya. Oh, lah ini saya jadi tergelitik Ibu Endang. Karena kan kebetulan teman-teman ini kan juga banyak yang punya aktivitas untuk emergency response. Yes. Dan kebetulan ketika kami bersama-sama, teman-teman friendship, kita ketahui bahwa kita sering juga bersama-sama ketika melakukan respon di masyarakat itu ada beberapa lembaga yang memang dia melakukan suatu proses pengobatan. Yeah. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah ada satu cara, karena di sini kan ketika emergency response biasanya penyintas itu mendapatkan obat, dia menyimpannya pasti pada kondisi yang minimal. Ya. Karena juga misalnya rumahnya rusak, dengan memperhatikan pertimbangan ini mestinya kan juga yang memberikan obat juga berpikir juga ini sebenarnya bisa diberikan apa enggak. Tapi kan realitanya juga kita sering menemukan itu yang penting penyintas mendapatkan pengobatan dan silahkan kamu ya nyimpennya biasanya ya mereka akan candelkan di mana karena mereka tidak punya rumah, kadang di tembok, di gedek dan seterusnya. Apakah ada cara-cara yang mungkin bisa membantu mereka? Karena ini memang perlakuannya memang khusus Bendang ya, saya melakukan obat ini ya. Iya. Gimana betul. Bendang terkait dengan itu? Ya, yang pertama kita juga harus komitmen dulu. Oh ya, betul. Kalau nggak ada komitmen, alasannya itu sudah 1001 malam ada. Dengan alasan apapun. Satu itu. Kedua, kita juga melihat risiko. Selevel apa sih obat ini berisiko untuk kondisi tertentu. Dan kalau memang diperlukan, pada waktu saya ikuti disaster di Aceh, teman-teman yang dari luar itu sangat dedicated dengan semua set tempat obatnya. Dia kan tersendiri tuh kalau diperhatikan itu. Ada kotak tersendiri, dia minta suhu tersendiri, ngeset semua begitu. Sehingga jangan sampai kita itu jane ketoknya malaikat yang jebule setan gitu kan. Iya, betul. Ini barang obat itu antara racun dan itu jadi satu loh. Kalau nggak bener jadi racun. Jadi racun. Nek bener udah diobat yang bagus begitu. Iya. Ya, ini kita harus komitmen dulu nomor 7. Iya, kalau nggak itu dilewati ya wes. Baru kita menghitung risiko. Dimanapun pasti menghitung risiko kan. Betul. Jadi risikonya yang seperti apa. Nah, kalau sekarang ini beda. Sekarang mulai perkembangan jamu itu sudah mulai muncul. Berkembang dengan cukup signifikan perubahannya sekarang. Orang sudah mulai mikir kembali ke alam. Menggunakan jamu. Hanya kadang itu kan masih ada yang belum puas. Jamu mungkin agak suwe penyembuhannya prosesnya, tapi ada yang kesuwen nih minum obat. Gimana Benda? Apakah ini tidak tidak berdampak serius kalau kita menggunakan ini secara berdekatan waktunya, ataukah ada yang setidaknya bagi friendship sendiri tahu bahwa sebaiknya berapa lama sih kita menghindari antara jamu ini dengan minum obat-obat di sini? Nah, ini jadi saya juga sama dengan prinsip dan Mas Wahyu. Maksudnya pada orang ngerti ini. Sama tidak tahu juga. Belum banyak penelitian yang melihat bahwa memang obat itu ada interaksi. Gampang aja ya. Apakah semua obat tidak boleh minum dengan susu? Tidak. Ada yang memang harus bisa minum dengan susu. Ada yang jangan dengan susu. Itu kan interaksi makanan dengan itu ya. Terus dengan jamu itu belum banyak penelitian karena jamu isinya kan varian dari zat-zat senyawa-senyawanya itu kecil-kecil, saling mendukung, ada yang saling mengeliminir. Itu banyak dibandingkan dengan satu obat yang tunggal yang berbasis penelitian. Kemungkinan ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, ini
Memang saya dilema karena saya terbatas untuk yang ini. Saya nggak bisa jawab. Tapi hanya saya melihat, mari berhitung risiko. Ya. Karena kemungkinan ada interaksi positif atau ada interaksi negatif. Itu. Jadi itu yang jadi pertimbangan saja. Tapi ada yang memang kadang ya karena itu kan lokal wisdom begitu ya. Lokal wisdom walaupun tidak diteliti tetapi banyak yang manjur. Itu jangan juga dieliminir bahwa itu sesuatu harta untuk saya sih. Harta lokal di situ yang memang harus dihargai. Karena obat pun walaupun sudah dengan penelitian, suatu saat dia juga ditemukan keterbatasannya itu muncul menjadi efek yang merugikan. Contoh dulu kan talidomid itu pertama temuannya luar biasa untuk obat. Tapi setelah itu banyak yang anak-anak cacat. Kenapa demikian? Karena memang pada waktu dibuat penelitiannya itu terbatas. Sedangkan pada waktu digunakan, yang menggunakan banyak, variannya tinggi sekali dan sebagainya. Itu kalau saya berhitung risiko tentang itu, saya belum bisa menjawab. Sama seperti prinsip, sama seperti jenengan. Hanya kadang-kadang kalau teman-teman memutuskan itu, misalnya ada satu teman HIV ODA ya, ODIF, ini loh obatmu gini. Pertanyaannya sama, saya nggak berani coba. Saya untuk awal sih lebih baik karena ini masih fase kritikal, pakailah ini dulu karena evidence bagus. Tapi setelah itu silahkan. Ada yang baik, tapi ada juga yang akhirnya langsung drop begitu. Ini fakta, saya nggak. Waktu itu gencar-gencarnya kulit manggis itu loh. Kulit manggis. Apa itu jenenge ya? Itu bisa drop luar biasa. Tapi ada yang bagus. Ada yang oke, kurkuma. Tapi dia diminum bersamaan ternyata yang satu kalah semacam itu. Nah ini kan saya nggak berani. Itu yang saya sampaikan. Sama saja. Mas, aku sama dengan posisimu dalam konteks ini. Oke. Terima kasih Bu Endang, dan ini cukup menarik sekali ya. Saya yakin kok friendship yang ada di rumah itu juga kepingin sekali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, butuh informasi dari Bu Endang biar kita lebih mendapatkan pengetahuan. Saya pikir ini waktunya kita bersama-sama teman-teman di friendship yang ada di rumah masing-masing bisa bertanya. Saya beri kesempatan 2 atau 3 orang dulu. Silakan bisa ditulis dulu chatting, kemudian kami nanti akan membaca itu. Dengan syarat ya. Dengan syarat ya. Jangan susah-susah. Ini syaratnya jangan susah-susah. Saya cari bumbunya susah, bahannya mana? Butuh kopi gayo lagi ini. Oke, ini pertanyaan yang dari Pak Bonar ini. Waduh, ngeri ya. Bu Endang, saya ini fans berat Panadol. Dampak jangka panjangnya apa, Bu Endang? Oke. Silakan, Bu Endang. Hai Bang, salam hormat ini. Ini bukan prank lagi nih ini. Takut saya. Ini Bang, Panadol kalau diminum hanya bila perlu aja itu sih enggak masalah. Itu justru informasi yang bagus bagi kita kalau melayani. Kalau pusing kebiasaannya apa Panadol itu akan baik daripada tak kasih obat liane, obat yang lain yang kadang-kadang memang nggak cocok. Kalau sudah cocok, good itu kalau disampaikan. Hanya obat ini adalah obat yang tipenya hanya diminum beberapa saat jika perlu aja. Jika perlu. Jika perlu. Jadi kalau jika perlu, tapi ya kalau Pak Bonar pusing terus apa perlu terus ya saya kasih warning karena ini hanya simptomatik, istilahnya hanya gejalanya aja. Kalau selesai atau untuk nyeri, bisa untuk nyeri. Kalau nyeri
jangka lama ini ada yang namanya mixed pain, nyeri yang kombinasi, karena nyeri itu ada beberapa. Ini akan kemungkinan jangka lama itu perlu selalu dievaluasi karena Panadol dimungkinkan ada berpengaruh pada liver. Tapi kalau enggak masalah, oke, fine, hanya perlu monitoring. Gitu, Bang. Untuk yang Panadol isinya kan paracetamol itu. Begitu. Oh, jadi selama masih Walaupun cocok piano, ya, oke, tapi efektif kalau anu saja ya. dimonitor Gitu. apakah itu bermanfaat atau tidak. Oke. Kemudian ini yang kedua ini dari Pak Parlan ini. Ada 2 pertanyaan kelihatannya nih. Kalau obat-obatan rumahan yang sudah kadaluarsa dan banyak yang buang sembarangan, Oke. Kencing sembarangan saya nggak boleh loh. bersama sampah lainnya. Kalau obat-obatan rumahan yang sudah kadaluarsa dan banyak yang buang sembarangan bersama sampah lainnya, apa kira-kira dampaknya, Bu Endang? Dan mungkin ada tempat pembuangan sampah medis khusus? Oke. Seperti yang tadi, Bu Endang. Iya. Terima kasih Mas Parlan. Berikutnya, apakah masih urusan sampah enggak ya? Semakin Iya. lama diabetik masih juga berpengaruh terhadap kualitas dalam penyembuhan. Yang pertama dulu Mas Parlan, Pred. Halo, Pred. Enggak. Ini nggak asik sih. Gini kan, Sekarang itu beda ya, zaman sekarang itu sampah itu banyak yang mencari. Banyak yang mencari ya sekarang ya. Kalau itu dicampur bareng-bareng, obat itu kan akan berubah bentuk ya. Tadi kan bisa jadi racun. Nanti akan mempengaruhi siapa yang menggunakan, siapa yang kena. Betul, betul. Landfill khusus, ya itu tidak masalah, memang didedikasikan untuk itu. Tapi hanya khawatirnya dia bisa berubah kimianya. Yang kalau sekali 2 kali kena mungkin tidak masalah kalau untuk jenis obat. Tapi kalau ternyata obatnya seperti yang untuk obat khusus, obat kemoterapi, yang bentuknya tablet, itu yang jadi masalah. Dan ini yang kita mungkin perlu memikirkan. Saya ngajak memikirkan bareng untuk bisa mengelola. Begitu. Nah, kita tahu pembuangan itu belum, biayanya juga mahal. Rumah sakit ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Kemudian distributor ada yang bisa berbagai alasan. Lebih baik kalau bisa dikumpulkan jadi satu, ya. Dikumpulkan jadi satu, terus kemudian nanti kalau memang kita punya landfill sendiri begitu ditanam begitu, masih jadi tidak kena orang-orang, tidak kena sumur dekat-dekat tetangga. Dewi yang jebule di dekatnya macam itu. Kita memikirkan itu yang menjadi penting. Apalagi buangnya di sungai ya, beda ya. Pemenang sungai dari ujung ke ujung itu berbeda, masih kita nggak apa-apa, ada yang masih untuk begitu. Iya, itu memikirkan itu juga sih. Iya. Oke. Ini selanjutnya, ini dari Pak Andi. Bu Endang, kenapa kalau dapat resep antibiotik harus sampai habis? Kalau tidak sampai habis, dampaknya apa? Yang habis resepnya. Orang habis ya nanti rugi, bayar mahal. Itu Andi mahal. Guyon. Sore-sore ini ngopi enak-enakan guyon ya. Gini ya, untuk antibiotik atau antiinfektif itu kenapa harus habis? Karena itu ada untuk membunuh, ya sama lah. Kita mau membunuh lalat sama membunuh anjing kan beda. Dia perlu waktu, perlu alat khusus. Nah, antibiotik alat khusus. Jadi antibiotik ada bermacam-macam antibiotik yang dipilih. Nih tapi untuk bisa dia targetnya antibiotik adalah tuntas. Jadi itu ada mikroba.
ada bakteri yang dia dibunuhnya itu tidak langsung sekali blek, dia perlu waktu. Dan antibiotik ini atau obat manapun di dalam tubuh itu punya waktu efektif ya, waktu untuk berfungsi sebagai obat. Ada yang setiap 12 jam, 18 jam, 8 jam, 6 jam. Itu yang mempengaruhi kenapa minumnya sehari 3 kali, sehari 2 kali. Jadi jangan didiskon, karena itu sudah ada hitungannya. Nah, untuk itu berdasarkan penelitian. Untuk kamu yang sakit sipilis, misalnya, ini harus 3 obat langsung diminum 1 hari, 1. Tapi obat yang sama, misalnya obat itu digunakan untuk paru, dia minum sehari 2 kali untuk 5 hari. Itu ada aturannya, ya sama lah kayak masak juga demikian kan. Untuk bawang aja ada hitungannya semacam itu, sama juga dengan antibiotik. Dampaknya apa? Kalau tidak berarti underdose kan, kurang. Kalau kurang, ini yang namanya penyakit nih seneng tadinya mau mati begitu, wah sekarang nggak ada, wah bangun lagi dia lebih kuat, cadas gitu. Itu ceritanya. Nah, ini Bu, mumpung ini Om Andi bertanya itu ya, karena terkait dengan antibiotik. Kalau misalnya moderatornya disemprit loh. ini karena ini biar nyambung juga dengan Om Andi. Ini karena kalau orang lupa, dalam arti saya harusnya minum antibiotik jam 6 pagi, tapi pas saya ketiduran jam 8 baru bangun. Gimana sebaiknya? Karena ini juga harus berkesinambungan. Oh, karena baik jadi saya enggak jadi bertanya baik. Ini bagus sekali. Jadi kalau kita kelewat 1-2 jam, oke. Tergantung berapa kali ya. Kalau masih dekat misalnya sehari 2 kali, ciprofloxacin 2 kali 500 mg untuk misalnya kalau nyeri pipis begitu kan untuk 7 hari, oke let's say. Harusnya jam 6 sebelum makan itu jauh lebih bagus. Kemudian terlambat 1 jam, segera minum. Tapi kan nanti next-nya berikutnya kan jam 12 tuh. Tapi kalau sudah jam 10, rasa nunggu jam 12 berikutnya. Lalu diminum terus nanti ke jadwal berikutnya. Begitu. Memang dengan risiko ya agak down, tapi kan terus langsung daripada ini terus nanti nggak minum, kemarin jam 10 ya. Terus 10 lupa lagi jam 9. Pusing nggak diminum akhirnya dibuang. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Itu. Jadi kalau dekat-dekat oke, segera minum. Tapi kalau udah jauh jadwal berikutnya. Mengikuti jadwal berikutnya. Ya, oke. Ini lagi dari Bu Deta. Bu Endang, kemarin itu banyak kasus gagal ginjal akut pada anak. Yang katanya akibat kandungan bahan berbahaya dalam obat. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oke. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya angel serius. Piye iki? Tidak sesuai kriteria. Oke, terima kasih. Memang harus hati-hati. Memang kemarin ada gagal ginjal akut anak. Walaupun itu yang saya maksud tadi. Walaupun di penelitian, persiapan pada waktu pembuatan obat dan sebagainya, dengan ada badan POM dan sebagainya, itu sudah dijaga betul ya. Sudah dijaga betul, tapi ada kondisi yang demikian. Dan saya pikir tidak di tempat yang ini yang kita harus hati-hati ya. Memang ya kita harus hati-hati kalau kondisi yang demikian kita segera ditangani. Makanya yang saya, karena sudah semuanya dijaga, tapi masih ada yang demikian kan kondisinya. Makanya kita kalau minum obat siapapun, ini laki, perempuan, dewasa, anak sugih, ora sugih, sama aja. Lihat, perhatikan. Apakah sesuai dengan tujuanku? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Kalau berbeda, tentunya. Misalnya gini, saya beli tadi Bang Bonar, Panadol. Ngopo pusing, untuk pusing atau menurunkan panas? Harusnya turun panas, kok malah ketemunya gatal-gatal. Ini kan nggak benar. Ini efek samping nih yang muncul, jangan diterusin demi patuh.
tetap diminum. Oh mungkin belum cukup. Wah, ini masuk rumah sakit bayarannya malah larang, lebih mahal gitu kan istilahnya. Jadi ada satu yang berbeda. Nanti tolong ini yang perlu dikomunikasikan. Apalagi anak-anak ya. Ini banyak saya yang sedih di pelayanan karena anak-anak justru neglect apa? Neglect itu angel banget ya. Wah, yang tidak terlalu diperhatikan justru pada orang tua atau pengasuhnya. Karena dipikirnya kalau sudah minum obat beres-beres baik. Tunggu dulu. Kalau kita kan bisa merasakan, tapi anak-anak harus diperhatikan. Apa responnya? Gimana, Dek? Nah, karena dia tidak semuanya bisa mengekspresikan kan anak-anak itu. Jadi ini memang penting untuk anak-anak. Ya, saya nggak bisa karena kemarin tuh sudah berusaha semuanya, tapi dan sebetulnya itu tidak mudah ditemukan, itu tuh tidak mudah untuk akses dari proses produksi itu tidak mudah. Ya harus memperhatikan semua. Yang sudah form aja, yang sudah evidence-nya bagus atau buktinya bagus saja bisa untuk Anda melenceng gitu kan. Hasilnya beda. Biasanya enggak kok ini jadi beda ya. Oh ini individual sekali. Jadi dengarkan tubuh untuk respon. Oke. Teman-teman Friendship, silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. 2 orang silahkan. Kita buka untuk 2 orang dulu. Bosen nih masih. Bosen. Langsung ya. Beres sih masih. Wah, berarti kita bisa minum kopi dulu. Nah, ini bisa disiapkan lagi ini. Nah, memang dingin nih di sini nih. Silahkan teman-teman. Tapi suara saya bisa didengarkan nggak teman-teman? Atau terlalu cepat? Atau maaf kalau bahasa Jawanya terlalu dominan? Open cam, silahkan teman-teman, silahkan. Untuk open cam, yang mau bertanya silahkan. Wah, kita membosankan ini kayaknya nih. Betul. Gimana? Mesti ada jingle ini yang bisa. Belum ada pertanyaan ini. Saya Bu Endang, boleh Pak Wahyu? Oke, silahkan. Ya. Ini sebenarnya Bu Endang menindaklanjuti pertanyaan saya tadi itu ya. Saya yakin kan masyarakat Jogja, masyarakat. Halo. Ya, Bu Endang, kedengeran ya Bu Endang suara saya? Wes banget. Iya. Ini sebenarnya menindaklanjuti pertanyaan saya tadi Bu Endang. Ini kan masyarakat umum di Jogja, mungkin di Indonesia ini kan banyak sekali yang memang mungkin di rumahnya itu ada banyak obat-obat yang memang udah kadaluarsa gitu ya. Nah, apakah memang dari ini ya, dari otoritas misalnya dinas kesehatan atau apa gitu, memang sudah ada mekanisme atau sistem pengelolaan sampah medis itu khususnya yang obat-obat yang saya sampaikan tadi. Ini karena kalau misalnya satu kota aja 14 kecamatan ya Pak itu. Ini kalau dikumpulkan mungkin banyak sekali itu apa obat-obat yang satu kadaluarsa apa segala macam dan semuanya mungkin belum tahu juga pengumpulannya di mana, apa di mana gitu. Nah, selama ini yang saya temukan tuh kadang-kadang ya udah ikut campur di ini tempat sampah apa segala macam kayak itu loh Bu Endang. Nah, kira-kira apakah memang ini secara kebijakan itu memang belum ada sistem pengelolaannya itu ataukah memang ini ya memang harus ada inisiasi dari warga. Kalau dulu saya pernah yang untuk limbah B3 itu yang batu itu ya batu baterai karena itu limbah B3 ya Bu Endang. Ya. Itu ada satu pool memang di satu RW satu RT itu dia ngumpulin sendiri itu. Nah dia nanti akan distorkan kemana. Nah untuk yang limbah medis ini saya memang sama sekali memang belum tahu itu Bu Endang. Itu terima kasih. Terima kasih Mas Farhan. Ini juga saya itu gini pernah juga. Tapi misalnya itu kan sama ya dengan saat membuat gerakan untuk pengumpulan sampah obat terutama, kemudian ternyata itu memang besar dan akhirnya dampaknya memang
biaya pemusnahannya itu besar. Sehingga ini sebetulnya opportunity ya, kesempatan untuk teman-teman itu berkontribusi. Sehingga kemudian saya pernah juga di depan apotek itu, di depan rumah sakit, di depan apotek saya itu, saya buatkan satu sampah khusus, jadi tempat khusus Anda bisa buang obat di sini begitu. Tapi justru malah respon pasien yang malah negatif. Nanti tahu-tahu aja dijual. Begitu juga sempat masuk kotak saran, sehingga kita tidak, walaupun sudah dijelaskan ini kan yang ya akhirnya misalnya ya saya gerakan di rumah sendiri karena saya begitu sampah di lingkungan saya, teman-teman itu tetangga itu kalau mau buat sampah ya di tempat saya titipkan. Segini timbangnya coba buat sembarangan, buang sembarangan. Ya, titip sini. Nah, itu saya terima yang pen itu yang sangat berisiko, terus saya bawa ke rumah sakit. Terus kemudian tapi yang sirup saya ajari ini cara buang sirup ya. Terus tablet ini ya. Ya, demikian Mas, tapi saya pikir ini baik kalau ini jadi gerakan bersama yang mandiri yang bisa menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Mas untuk hal yang demikian. Jadi memang regulasi itu ada, tapi masih malu-malu karena memang budgetnya yang tidak. Saya juga mengerti budgetnya tidak murah. Ya, betul. Dan oke, mungkin itu jadi komitmen bersama bisa. Betul. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, saya beri satu kesempatan pada friendship untuk bertanya sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, saya minta Bu Endang untuk memberikan closing statement ya terkait dengan hak memperoleh informasi dan juga tentang obat yang kita konsumsi. Ya, terima kasih. Ya brand, semua friendship ya. Obat itu tetap aja racun ya. Hanya perlu, tapi jangan takut karena manfaatnya jauh lebih gede. Hanya memang itu ada syarat, menggunakannya benar, kenali cara menggunakannya, jangan kreatif untuk merubah apa yang disampaikan, kenali tubuhmu, simpan yang benar dan bagaimana membuang dengan benar. Itu yang utama. Untuk yang sekarang, komunikasi itu penting. Untuk meminta informasi itu hak Anda. Ada di Undang-Undang 18, Kesehatan 18, bahwa Anda mempunyai kesempatan, bukan kesempatan, hak untuk mendapatkan informasi. Kesehatan termasuk obat, jangan lupa. Nah, informasi obat, ada 3 profesi yang bisa ditanyai, terkait kebingungan dengan semua media ada, Anda boleh akses bebas. Tapi pada saat mengambil keputusan baik kalau Anda bisa komunikasi dengan profesi yang bertanggung jawab. Bisa dokter, bisa apoteker, ketemu aja di apotek minta ketemu, saya mau ketemu dengan apoteker. Nah, itu janjian sekarang tuh mudah demikian untuk komunikasi dan untuk keselamatan kita bersama. Kita profesi, masyarakat, karena profesi nggak ada yang ingin masyarakatnya bermasalah, semua masyarakat juga ingin kesembuhan. Nah, ini jadi satunya, menyampaikan apa yang Anda rasakan, menyampaikan apa yang Anda terima dan butuhkan. Itu penting. Kalau enggak, jangan lagi, itu sudah sekarang zaman batu. Kalau percaya, pokoknya monggo silahkan terserah pada dokter yang terbaik, sudah itu sudahi aja. Untuk keselamatan kita bersama kita perlu komunikasi. Ini saya biasa obat ini, saya perlukan obat ini, kalau dapat itu apa? Untuk mana? Caranya bagaimana? Simpannya bagaimana? Itu Anda. Mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Endang, cukup menarik sekali apa yang sudah kita dapatkan hari ini, dan ini pengalaman luar biasa khususnya bagi saya sendiri, mendapatkan referensi banyak dari Bu Endang, dan ya kita juga berharap ke depan semua juga friendship juga bisa melakukan apa yang sudah kita dengarkan, dan kita bisa menyebarluaskan pada keluarga kita, orang di sekitar kita. Itu yang penting bagi kita. Ya. Terima kasih dan salam sehat buat friendship semua. Ya. Kita akan sama-sama ambil gambar ya. Oke, silahkan teman-teman. Pak semua buka. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama, terima kasih. Itu Pak Petrus juga nampak. Halo Om Pet. Ini dari mana, di negara mana ini Om Pet? Katanya baru di Amerika ini beliaunya. Iya, kayaknya lagi di luar negeri. Oke. 1, 2, 3. Ini tuh inklusi kalau gini. Lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Door prize-nya belum ini. Oh. Makasih Bu Endang, Pak Wahyu.